Berhenti sejenak. Jangan lanjutkan video ini kalau kamu belum siap untuk bercermin. Karena apa yang akan kita bahas kali ini seringkali dianggap sepele, tapi dampaknya bisa membuat hidup seseorang terasa berat tanpa ia sadari. Tahukah kamu, banyak laki-laki yang merasa sudah menjadi suami yang baik, merasa sudah menafkahi keluarga, merasa sudah menjalankan peran sebagai kepala rumah tangga, namun tanpa sadar, ia justru melukai hati orang yang paling berjasa dalam hidupnya, ibunya sendiri. Menikah memang mengubah status, tapi menikah tidak pernah menghapus kewajiban. Sayangnya, banyak yang baru sadar setelah terlambat. Setelah ibu mulai diam, setelah telepon tak lagi sering dijawab, atau setelah doa seorang ibu tak lagi mengalir seperti dulu. Video ini bukan untuk menyalahkan, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengingatkan tentang 5 kewajiban besar anak laki-laki kepada orang tua, khususnya ibu setelah menikah. Dan percayalah, bagian terakhir akan membuatmu berpikir ulang tentang caramu memperlakukan ibu selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rosihan Hidayah yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan kasih sayangnya. Di channel ini, kita belajar bersama tentang kehidupan, tentang iman, tentang keluarga, dan tentang bagaimana menjadi hamba Allah yang lebih baik setiap harinya. Jika video ini bermanfaat, mohon dukung channel Rosihan Hidayah dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang yang kita cintai. Setiap dukungan Anda insya Allah menjadi amal jariah. Dan tuliskan di kolom komentar, "Ya Allah, jadikan aku anak yang berbakti kepada orang tuaku." Mari kita mulai pembahasan ini dengan hati yang lapang. Yang pertama, berbakti kepada ibu. Kewajiban pertama dan paling utama bagi seorang anak laki-laki, meskipun ia telah menikah, adalah tetap berbakti kepada ibunya. Berbakti kepada ibu bukan tradisi budaya, tetapi perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ibu adalah manusia yang paling banyak berkorban, tanpa pernah menuntut balasan. Ia mengandung dalam keadaan lemah, melahirkan dengan rasa sakit, dan membesarkan dengan penuh cinta, bahkan ketika anaknya belum bisa memberi apa-apa. Ketika seorang anak laki-laki menikah, seringkali fokus hidupnya berubah. Waktu terbagi, perhatian terbagi, dan tanpa disadari, ibu mulai berada di urutan terakhir. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan bahwa menikah adalah alasan untuk mengurangi bakti kepada ibu. Justru disitulah ujian kedewasaan seorang laki-laki dimulai. Mampu berbakti kepada ibu tanpa merusak rumah tangganya, dan mampu membina rumah tangga tanpa menyakiti hati ibunya. Berbakti kepada ibu setelah menikah bisa dilakukan dengan hal-hal sederhana, seperti menyapa dengan suara lembut, menanyakan kabar secara rutin, mengunjungi meski hanya sebentar, dan tidak pernah membentak atau meninggikan suara. Banyak orang mengira bakti itu hanya soal uang, padahal seringkali yang paling ibu butuhkan hanyalah perhatian dan kehadiran. Satu telepon singkat, satu pesan sederhana, bisa membuat hati ibu bahagia seharian. Ingatlah, ridho Allah bergantung pada ridho orang tua. Jika ibu ridho, maka hidup akan terasa ringan. Jika hati ibu terluka, maka keberkahan perlahan bisa menjauh tanpa kita sadari. Yang kedua, bersikap adil dalam nafkah ibu dan istri. Setelah menikah, seorang laki-laki memikul 2 amanah besar. Istri yang menjadi tanggung jawab nafkah utama, dan ibu yang telah membesarkannya dengan pengorbanan seumur hidup. Bersikap adil dalam hal ini bukan perkara mudah, tetapi bukan pula hal yang mustahil. Keadilan bukan berarti sama rata, melainkan menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Menafkahi istri adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Namun membantu ibu yang membutuhkan
adalah bentuk bakti yang sangat dicintai Allah. Kesalahan sering terjadi ketika salah satu dikorbankan demi yang lain. Ada yang terlalu fokus pada istri sampai melupakan ibu. Ada pula yang berlebihan membela ibu sampai melukai perasaan istri. Islam tidak mengajarkan keduanya. Seorang suami yang bijak akan melibatkan istrinya dalam keputusan, menjelaskan dengan lembut bahwa membantu ibu adalah bagian dari ibadah, bukan karena kurangnya cinta kepada istri. Dan seorang istri yang solihah akan memahami bahwa bakti suaminya kepada ibu adalah pintu keberkahan bagi rumah tangganya sendiri. Rizki tidak akan berkurang karena membantu orang tua. Justru seringkali Allah melapangkannya karena bakti tersebut. Yang ketiga, merawat ibu dengan baik. Merawat ibu bukan hanya kewajiban ketika beliau sakit atau rentah, tetapi bentuk cinta yang seharusnya terus hidup sepanjang waktu. Banyak anak laki-laki yang merasa cukup dengan mengirim uang, tanpa menyadari bahwa ibu lebih membutuhkan perhatian dan kehadiran. Merawat ibu berarti memastikan kebutuhannya terpenuhi, kesehatannya terjaga, dan hatinya tidak merasa sendirian. Jika ibu sakit, hadirlah meski sebentar. Jika ibu lelah, dengarkan keluhannya tanpa mengeluh balik. Jika ibu tua, perlakukan dengan penuh kesabaran. Merawat ibu adalah ladang pahala yang sangat luas. Bahkan dalam banyak riwayat, merawat orang tua menjadi sebab dihapuskannya dosa dan dimudahkannya jalan menuju surga. Jangan merasa repot. Apa yang kita tanam hari ini akan kita tuai kelak. Yang keempat, meringankan beban ibu. Beban ibu tidak selalu terlihat. Seringkali bukan soal uang atau tenaga, tetapi rasa khawatir dan rasa takut ditinggalkan. Meringankan beban ibu berarti membuatnya merasa aman, merasa tetap dibutuhkan, dan merasa tetap dicintai meski anaknya telah menikah. Ucapan yang lembut, sikap yang sopan, dan perhatian yang konsisten adalah cara sederhana namun sangat berarti. Hindari ucapan yang menyakitkan, hindari membandingkan ibu dengan istri, dan hindari membuat ibu merasa menjadi beban. Doa ibu yang tenang adalah sumber keberkahan hidup. Yang kelima, menjaga perasaan ibu. Menjaga perasaan ibu adalah kewajiban yang sering diremehkan, padahal dampaknya sangat besar. Satu kata kasar, satu nada tinggi, atau satu sikap acuh bisa melukai hati ibu lebih dalam dari yang kita kira. Setelah menikah, ibu sangat peka terhadap perubahan sikap anaknya. Maka, berhati-hatilah dalam berbicara dan bertindak. Jika terjadi konflik antara ibu dan istri, jadilah penengah, bukan penyulut. Islam memerintahkan hikmah, bukan emosi. Air mata ibu karena anaknya bisa menjadi penghalang keberkahan. Senyum ibu karena adab anaknya adalah pintu rezeki dan ketenangan. Sahabat Rosihan Hidayah, menikah adalah ibadah, tetapi berbakti kepada ibu adalah ibadah seumur hidup. Jangan sampai kita sukses di mata manusia, namun gagal menjaga hati ibu. Mari kita perbaiki sikap, perbaiki ucapan, dan perbaiki niat kita mulai hari ini. Jika Anda merasa video ini menampar hati, itu bukan untuk menyalahkan, tetapi sebagai tanda bahwa Allah masih peduli. Tuliskan di kolom komentar, aku berjanji akan lebih berbakti kepada ibuku. Semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang diridai orang tua dan keluarga yang diridhoinya. Amin ya Robbal Alamin.